Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa antal fatihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, terutama mahasiswa dan mahasiswi kelas O program intensif keagamaan atau biasa disebut dengan kelas Ma'had ya kalau di UINSA. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita bisa bermuajahah secara virtual, dan untuk saat ini kita akan bahas soal makruhatus sholat, dari sunanus sholat wa makruhatiha, jadi hal-hal yang disunahkan dalam sholat dan hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Untuk itu teman-teman saya akan share dulu materi yang sudah disiapkan, yakni dalam kitab Adabut Thalibin, materi yang ke-9 ya teman-teman. Sunanus sholah wa makruhatiha. Baik. Sebelum itu saya coba untuk ini teman-teman ya, saya akan baca dulu, tetapi karena materi kita ini banyak saat ini, jadi saya akan baca sepintas-sepintas saja untuk kemudian silahkan teman-teman menyimak via video ini kemudian mereview ya. Sunanus sholat wa makruhatiha, yang disunahkan dalam sholat dan apa yang dimakruhkan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanus sholat, li sholati sunanun yutlabu minal musalli fi'luha ala ghairi sabil hatmi bihaitsu yazdadu sawab sholah bifi'liha wala iqaba ala tarkiha. Wa hal sunan tu'addi qabla sholah wa fi asna'iha wa aqibiha. Jadi sholat itu teman-teman memiliki beberapa kesunahan. Kesunahan ini tidak pasti, tidak mutlak harus dilakukan karena memang sunnah ya. Dia sunnah itu kan definisinya adalah kalau kita lakukan itu akan mendapatkan pahala, dan apabila tinggalkan itu tidak berdosa. Itu prinsip dasar dari sunnah gitu ya teman-teman. Nah, sholat itu sama, dia memiliki hal-hal yang disunahkan baik di sebelum sholat, di pertengahan atau saat sholat, maupun setelah sholat gitu ya. Nah, yang pertama as-sunan allati tu'addi qabla shalah wa hiya al-adzan wal iqamah wa ittihadi sutra amamahu ta'awul bainahu wa bainal marid kajdar wa umum wa asa wa amum ya wa asa au kana yafsitu amamahu kasajjadah wa nahwiha fa idza lam yajib khattan. Jadi teman-teman, jadi saya ulangi lagi, sunnahnya sholat itu pertama ada yang sebelum sholat, ada yang waktu pelaksanaan sholat, waktu di dalam sholat, kemudian setelah sholat. Nah, sunnah yang sebelum sholat pertama adalah azan. Ya, azan itu sunnah, jawab azan wajib gitu ya. Tetapi azan itu lebih utama ketimbang yang jawab. Gitu ya. Dulu pernah saya menjelaskan beberapa pekerjaan atau amalan yang amalan sunnah tapi pahalanya lebih dari yang wajib gitu ya. Yang kedua adalah iqamah. Yang ketiga adalah ittihadu sutra, jadi kita ngasih tutup ya. Ini kan konteksnya kalau dulu adalah, jangan bayangkan mungkin masjidnya kayak sekarang gitu ya. Jadi belum ada pembatas. Kalau sekarang insya Allah sudah selesai urusan penghalang di hadapan kita gitu ya. Kenapa? Tujuannya adalah agar tidak ada orang yang
ketika kita sholat kemudian pas di depan kita itu lewat, gitulah teman-teman ya. Nah sekarang kan ada sajadah, insya Allah kalau ada sajadah relatif selesai urusan penutup ini, gitu ya. Itu sunnah yang pekerjaan yang disunahkan sebelum melakukan sholat. Berikutnya adalah as-sunan allati tuaddi asna as-sholat. Sunnah-sunnah yang dilaksanakan dalam pelaksanaan sholat. Ingat, tadi sebelum sholat, sekarang waktu pelaksanaan sholat gitu ya teman-teman ya. Apa saja itu? Mari kita bahas. Tangqasimu ila qismain. Hal-hal yang disunahkan di dalam pelaksanaan sholat, bukan sebelum sholat, bukan sesudah sholat gitu ya. Pertama adalah ab'ad, disebut dengan sunnah ab'ad ya. Sunnah ab'ad. Yang kedua hayat. Jadi ada ab'ad, ada hayat. Ini insya Allah familiar bagi teman-teman sekalian karena relatif sudah pernah dibahas mungkin di bangku sekolah ya. Apa itu ab'ad, apa itu hayat. Fal ab'adu kullu ma yujbaru tarkuhu bi sujudi sahwi fi akhir shalah. Jadi ab'ad itu adalah sunnah yang kalau ditinggalkan maka pelakunya, orang yang sholat atau si musolli, itu disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ingat, disunahkan teman-teman ya, bukan wajib sujud sahwi, tapi disunahkan. Artinya kalau tidak melakukan sujud sahwi pun juga sah sholatnya. Itu definisi dari sunnah ab'ad. Sementara sunnah hayat adalah sunnah yang kalau dikerjakan, nah kalau tidak dikerjakan maka tidak disunahkan sujud sahwi, gitu lah. Ini sama-sama sunnah sebenarnya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Sunanul ab'ad di sholat. Ab'ad itu sunnah di dalam sholat yang kalau ditinggalkan oleh orang yang sholat tadi itu si musolli, maka dia disunahkan melakukan sujud sahwi, gitu ya. Apa saja? Pertama, at-tasyahhudul awal. Artinya ketika kita tasyahud yang pertama itu tidak wajib. Itu sunnah ab'ad namanya. Kalau kita lupa kemudian tidak tasyahud awal, maka kita nanti di akhir sholat gitulah ya, itu disunahkan untuk sujud sahwi. Ingat, disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, yang kedua, as-sholatu ala nabi akibat tasyahudil awal. Dan membaca salawat kepada Nabi setelah tasyahud yang pertama. Jadi tasyahud pertama posisi tahiyat gitu lah ya. Itu kan ada as-sholatu ala nabi. Jadi kalau kita tidak baca di tasyahud pertama gitu lah ya, itu termasuk sunnah ab'ad yang kita disunahkan untuk sujud sahwi. Yang ketiga, al-julus di tasyahudil awal. Duduknya di tasyahud awal itu juga termasuk dari ab'adus shalah atau sunnah ab'ad. Kemudian as-sholatu ala nabi wasallam ba'da tasyahudil akhir. Setelah tasyahud di akhir juga ada as-sholatu ala nabi, itu juga sunnah ab'ad. Yang kelima adalah al-qunut indal i'tidal min ar-rak'atis tsaniyati fi shalatis subhi. Dari bahasa Syafi'iyah ya teman-teman ya, apalagi bagi NU, al-qunut indal i'tidal. Jadi kunut setelah i'tidal di salat subuh ya. Itu kalau kita tidak melakukan maka kita disunahkan untuk sujud sahwi karena termasuk dari sunnah ab'ad. Ingat ya teman-teman, sunnah ab'ad adalah sunnah yang kalau dikerjakan dalam sholat kita dapat pahala, kalau tidak dikerjakan maka tidak mendapat dosa, tapi kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi, gitu ya. Itu sunnah di dalam sholat tadi ya. Nah, yang pertama kan apa? Sekarang yang kedua adalah hayat. Namanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu adalah yang kalau kita tidak melakukannya tidak disunahkan sujud sahwi. Kalau kita melakukan kita dapat pahala. Apa saja ini banyak teman-teman. Saya tidak usah saya jelaskan. Insya Allah teman-teman sudah paham. Pertama adalah raf'ul yadain inda takbiratul ihram. Yang wajib kan takbiratul ihram, tapi ngangkat tangan teman-teman sekalian ya, ngangkat tangan. Raf'ul yadaini itu adalah sunnah hayat. Artinya kalau udah ngangkat tangan maka tidak berdosa, juga tidak disunahkan untuk sujud sahwi, gitu ya. Yang kedua, wa yadil yumna 'alal yusra dhari yadil yusra fil wukuf. Gila kan?
Nah, gitu lah. Kan orang macam-macam, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di bawah perut, gitu misalnya ya. Itu sunnah hayat. Kalau toh kita tidak kayak gitu pun, tidak meletakkan tangan gini, itu tidak ada masalah. Jadi tidak usah diperdebatkan gitu ya. Sementara ada kelompok tertentu dalam Islam yang berdebat soal itu toh. Yang benar yang mana? Apakah di atas dada kiri, apakah kanan, apakah di bawah perut, apakah agak agak sirong gini, macam-macam. Nggak penting-penting banget gitu loh. Menurut saya tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Itu sunnah hayat, bukan sunnah abad, bahkan bukan wajib gitu ya. Artinya kalau toh kita tidak meletakkan, kita cukup kayak gini toh, sah sholat kita, dan tidak usah sholat, dan tidak disunahkan sujud sahwi gitu. Sementara saat ini banyak orang yang bertengkar gara-gara gitu. Itu kan eman energinya gitu ya. Yang berikutnya nomor 3 adalah an-nadru ila maudhi sujud. Jadi kita melihat saat sujud gitu ya. Melihat ke bawah gitu teman-teman ya. Kenapa? Karena biar fokus sebenarnya tujuannya. Kemudian yang keempat, iftitah as-shalah takbir. Baca iftitah. Ini pun tidak usah kita pertentangkan mana yang baik, mana yang benar bacaannya. Ini versi Muhammadiyah, ini versi NU. Itu tidak penting menurut saya. Yang terpenting adalah Anda sudah ikut yang mana saja, Anda doa iftitah. Karena iftitah itu adalah sunnah hayat. Bukan abad ya, apalagi wajib. Sunnah hayat. Kalau kita tidak baca pun tidak ada masalah, bahkan tidak disunahkan sujud sahwi. Kemudian al-isti'adzah pada tawajjuh. Jadi baca auzubillah gitu lah ya. Sebelum sholatnya ketika sudah menghadap kiblat, kita disunahkan adalah isti'adzah minasyaitonir rajim. Enggak baca juga tidak ada masalah. Itu sunnah hayat. Kemudian yang keenam adalah al-jahru bil qira'ah fi mawdi'ihi wal isra' fi mawdi'ihi. Kapan kita nyaring, kapan tidak. Gitu ya. Itu juga sunnah hayat. Mau nyaring boleh, mau nggak nyaring nggak ada masalah. Kita sholat maghrib, kita nggak nyaring, tidak ada masalah. Karena sunnah hayat. Yang ketujuh adalah at-ta'min, baca amin gitu lah. Nggak baca juga tidak masalah. Kemudian yang kedelapan, kira atau syekh Al-Quran ba'dal Fatihah, baca surat itu sunnah hayat. Kalau kita tidak baca surat pun sholat kita sah dan kita tidak perlu untuk sujud sahwi, gitu ya. Yang kesembilan adalah takbir, adalah melakukan takbir indal intiqalat. Jadi setiap pindah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu teman-teman. Itu termasuk sunnah hayat. Yang ke-10 adalah tasbih indar ruku' was sujud. Baca subhanallah. Subhan rabbil a'la kalau sujud, kalau ruku' subhan rabbil azim kan gitu. Baca subhanallahnya itu adalah sunnah hayat. Yang rukun itu tumak ninanya. Ruku' dan tumak ninanya itu rukun. Artinya kalau kita tidak tumak nina, Allah gitu, ya itu baru batal salatnya. Itu teman-teman. Kemudian yang ke-11, fathul yadaini ala awalil fakhdain fi jalsatai tasyahhud. Ketika kita ini ketika kita tasyahhud baik awal akhir kan tangan kita ditaruh di atas paha kita, fakhdain. Itu sunnah hayat. Enggak gitu pun enggak ada masalah. Tetap kayak gini ya no problem. Cuma kan enggak biasa saja. Padahal itu dari menaruh tangan di sini, apalagi nanti ada yang gini ya, tasyahudnya gini, apakah gini, apakah gini, apakah gini, itu sunnah hayat gitu lah ya. Artinya enggak perlu diperdebatkan. Itu enggak penting-penting banget diperdebatkan. Menurut saya begitu ya. Jadi berdebat sampai enggak nyampe gara-gara itu, beda pendapat no problem gitu lah ya. Kemudian at-tawarruk fil jasadil akhirah wal iftirat fi ghairiha. Jadi di duduk terakhir, tahiyat terakhir itu kan ada duduk iftirash namanya. Nah, tawarruk namanya. Kalau iftirash itu adalah duduk di antara dua sujud, itu iftirash. Ya. Itu juga baik untuk kesehatan. Kemudian shalawat Ibrahimiyah sunnah doa tasyahhud akhir. Membaca shalawat Ibrahimiyah itu sunnah hayat. Gitu ya. Sunnah Ibrahim salat Ibrahimiyah itu kan kama barak ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim itu lah ya. Di akhir enggak baca itu enggak masalah karena itu sunnah
hayat. Kemudian yang ke-14 adalah at-taslim as-saniyah. Salam yang kedua, ininya kita teman-teman, itu sunnah hayat. Yang rukun salam yang pertama. Kemudian yang ke-15 iltizamul khusyuk fi sa'iri shalah. Menurut logika fikih, khusyuk itu adalah dari istiqomah, khusyuk tetap khusyuk dari awal sampai akhir, itu adalah termasuk sunnah. Tidak wajib ya kalau versi fikih, tapi menurut logika tasawuf sepertinya khusyuk ini wajib dalam sholat gitu ya teman-teman ya. Nah, saya ulang lagi biar tidak bias. Jadi sunnah dalam sholat itu dibagi 3: sebelum sholat, di dalam sholat saat pelaksanaan sholat, atau di tengah sholat, kemudian setelah sholat. Kalau sebelum sholat itu ada iqamah, tadi sudah dijelaskan. Kalau di dalam sholat itu dibagi 2 lagi, ada yang amad, ada hayat. Kalau amad itu adalah sunnah yang ketika kita lakukan maka kita berpahala. Kalau tidak kita lakukan maka disunnahkan, bukan diwajibkan, disunnahkan sujud sahwi. Sementara sunnah hayat adalah sunnah yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak kita tidak disunnahkan sujud sahwi. Ingat ya, tidak disunnahkan sujud sahwi. Maka tidak usah bertengkar soal itu. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, pembicaraan mengenai sunnah-sunnah sholat dan makruhnya sholat setelah ini, makruh sholat, ini menjadi penting teman-teman untuk dalam rangka meningkatkan kualitas sholat kita. Jadi sholat kita tidak hanya asal-asalan gitu ya, tetapi memiliki motivasi dan spirit yang khas yang hanya kita yang tahu bahwa sholat adalah sebuah kenikmatan misalnya. Baik, saya lanjutkan ke bagian makruhnya sholat ya. Sunnah sholat sudah tadi, amal sholat juga sudah, sujud sahwi sudah. Nah, sujud sahwi kayak apa? Sujud sahwi itu adalah teman-teman insya Allah bisa ya. Dulu ketika ada tes sebelum masuk ma'had itu kan ada tes baca tulis Quran dan tes ibadah praktis keagamaan, gitulah ya. Dari sujud sahwi itu adalah sujud 2 rakaat sebelum kita salam gitu teman-teman. Setelah itu kita salam. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang atau pada waktu Zoom aktif ya. Kali ini kan hanya rekaman untuk YouTube. Hayat sudah teman-teman. Nah, tadi kan di awal ada sunnah yang pra sholat, ketika sholat dan pasca sholat. Ya. Yang pasca sholat itu apa? Pertama ya, as-sunnah allati tu'addi aqibah kulli sholatin. Pertama istighfar wa zikir doa ya, istighfar ya, darus Quran Gusti Allah, zikir doa gitu. Kemudian ayat takil lindak dimi mawdi fardhihi likas lima mawdi sujud fa inna tashudulahu wal afdal in shalla fil masjid ayat takil ala baitihi. Jadi memperbanyak sunnah lah ya. Jadi ada memang teman saya yang dia kalau sholat sunnah di rumahnya misalnya, tidak di masjid misalnya. Tapi ini kan sunnah setelah sholat. Ingat, gak usah bertengkar soal ini ya, karena ini hanya soal sunnah saja. Artinya mau zikir mau tidak itu urusan masing-masing, yang penting adalah sholat, gitu ya teman-teman. Ini kan kadang bertengkar. Setelah sholat itu salaman apa enggak misalnya? Ya salaman boleh, gak salaman boleh, gitu lah teman-teman. Yang salah adalah kalau tidak sholat, gitu. Jadi jangan, aduh saya khawatir teman-teman, tapi insya Allah enggak kalau orang-orang lebih ya, tidak sampai terpengaruh oleh pasal-pasal yang Islam baru datang itu yang mempermasalahkan hal yang sepele, sebenarnya budak wajib, gitu lah ya. Itu diperdebatkan, dipersalahkan terus gitu lah ya. Akhirnya orang sibuk ngurusi gitu terus. Padahal negara komunis sudah bikin vaksin, bikin macam-macam, kita sibuk ngurusi kayak gini terus. Itu kan eman menurut saya gitu ya. Baik teman-teman, makruhnya sholat itu apa? Ini yang terakhir. Kalau tadi ada sunnah, ini sekarang sesi yang kedua adalah makruhnya sholat.
Wal makruh kullu ma yusabul musalli ala tarbihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Jadi makruh itu adalah kalau kita meninggalkan pekerjaan itu, hal itu, maka kita sunnah diganjar ya oleh pahala. Tetapi kalau kita meninggalkan maka tidak disiksa. Gitu. Apa yang makruh? Yang makruh adalah yang tidak mengikuti sunnah yang tadi itu. Artinya kalau kita tidak mengikuti sunnah hayat, hanya makruh. Gitu ya. Makruh itu ya kalau dikerjakan berarti kita tidak berdosa. Wala la yu'aqabu istilahnya. Jadi wa kullu mukhalafati sunnah min sunnatin madha bainuha yadkhulu fi naw'il makruh. Jelas ya? Tarku takbiratil intiqal masalah makruh, yanal ityan biha sunnah. Wa tarkil iftitah, ndak baca iftitah makruh. Itu aja. Bukan kemudian batal salatnya. Kemudian termasuk juga makruhnya ada iltifatis salat bil ila hajatin. Jadi noleh gitu loh ya, noleh apa lehernya saja itu kan makruh. Tapi kalau sama badannya batal karena rukun. Nah, itu kan madhab kiblat. Madhab kiblat wajib. Jadi kalau badan kita kemudian ikut noleh batal. Kalau cuma leher saja apa wajah saja hanya sampai leher itu makruh gitu ya. Raf'i basari lah sama delok langit ini kan tidak lumrah sebenarnya ya. Jadi ya makruh. Masuk sholat kemudian ke atas kayak ini kan dia tidak juga, insya Allah tidak akan terjadi lah gitu ya teman ya. Kemudian kafusya'ri wa tashmir atrafis sawab asna shalah. Jadi kita ketika mau sujud kita kemudian gini, nah, itu kafusya'ri namanya ya. Makanya kita disunahkan untuk pakai kopiah, bukan karena apa, biar tidak usah ngurus rambut gitu. Karena kalau rambutnya sampai naik sujud kita tidak sah, karena sujud harus ini al-jabhah ya. Kalau sholat itu entah hasil baul awal ghaib, jadi sholat tapi kita ngempet ngempet ngisi. Jadi kalau kita sedang mau beol jangan sholat dulu, beol dulu baru sholat. Boleh, cuma makruh. Kenapa? Ya sepertinya nggak khusyuk gitu lah. Masa kita kita mau ngoyo, wes kebelet ngoyo kata orang Jawa, kemudian kita sholat, nah, itu kan pasti nggak khusyuk gitu lah. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi saya ulangi, ada sunnahnya sholat, ada makruhnya sholat. Kalau makruhnya sholat tidak mengikuti sunnah dalam sholat, tidak melakukan sunnahnya sholat. Sunnahnya sholat itu ada yang pra pelaksanaan, ada saat sholat. Saat sholat dibagi dua, ada qablah, ada hayat, kemudian pasca sholat, zikir, istighfar, gitu teman-teman ya. Baik teman-teman sekalian, saya kira cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Setelah nonton video ini teman-teman nanti silakan mengerjakan tugas individu berupa review materi. Review materi adalah teman-teman menuliskan hal-hal yang dianggap urgen dan penting dalam pelaksanaan mengenai sunnah sholat dan makruhnya sholat. Ingat, berdasarkan bahasa teman-teman sendiri, tidak perlu kemudian apalagi sampai sama persis dengan teman yang lain. Saya kira itu tidak baik gitu ya. Baik, akhirnya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf teman-teman, kita tidak bisa langsung via Zoom ya kemarin karena ada beberapa kendala. Akhirnya marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir mini atajirukum ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.